Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, salam jumpa lagi dalam kegiatan pelayanan bersama lewat pelayanan buka usbu, dalam perjumpaan dengan seluruh anggota jemaat dan siapapun dia yang turun mendengar perjumpaan dalam pelayanan buka usbu di setiap awal minggu yang akan kita masuki ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menuntun kita dalam perjalanan hidupnya, meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 sampai pada tanggal 4 Maret 2024 ini. Dan mari kita memulai akan seluruh pelayanan bersama kita diawali dengan doa bersama. Kita berdoa, Tuhan, kami berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini dalam proses pelayanan bersama lewat kegiatan buka usbu yang dilakukan oleh jemaat GPM Silo dalam setiap pelayanan di awal minggu yang kami masuki, khusus di hari pertama dalam usbu yang akan dijalani. Dan oleh karena itu pelayanan buka usbu ini akan juga diberi penguatan-penguatan iman, pengharapan, penguatan-penguatan dalam hubungan dengan Tuhan dan kehidupan bersama lewat pelayanan firman Tuhan. Dan di kesempatan ini kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Pendahulunya Tuhan bersama-sama dengan kami, tuntun kami dengan roh, artikan firman ini dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarnya. Inilah kami dengan doa yang kami sampaikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan yang akan kita baca bersama ini terambil dari kitab Amsal pasal 22 pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian: orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh pelayanan firman atau pemberitaan firman dengan refleksi di saat ini, dia berorientasi pada tema yang ditentukan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Poso Maluku, yakni pandanglah Tuhan dan entaskan kemiskinan. Itu berarti ada dua kata kunci yang sangat menonjol di sini. Yang pertama, pandanglah Tuhan, dan yang kedua, entaskan kemiskinan. Dua kata kunci ini dia menjadi nilai yang mesti diwarisi oleh kehidupan kita bersama, supaya kita bisa menikmati hidup baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama, dapat mencerminkan nilai-nilai yang selalu saling menghidupkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, lewat bacaan kita di saat ini, dia mau menegaskan kepada kita sebagai orang-orang percaya supaya selalu teguh berpegang pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, dan setiap langkah diri juang, diri usaha, diri kerja kita selalu pandanglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita selalu mempoluskan hidup kita ini hanya dalam penyertaan, hanya dalam kepemimpinan, hanya dalam naungan Tuhan, maka kita mengerjakan segala sesuatu itu tidak menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bersama kita. Karena
Semua yang kita lakukan itu intinya adalah kita takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, maka orang yang selalu berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap orang di mana dalam profesi-profesi dan jabatan kepemimpinannya, dia tetap memperhatikan orang lain. Tetapi juga dia memperhatikan kehidupan bersama dalam lingkungan, baik dalam lingkungan bergereja, tetapi juga dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh karena itu, hal yang pertama yang menjadi harapan adalah janganlah selalu mencari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Janganlah mencari keuntungan di balik jerih lelah orang lain. Janganlah mencari keuntungan di balik usaha orang lain. Dan itu yang dikatakan dalam ayat 7, orang kaya yang menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini persoalan. Supaya apa? Supaya kesetaraan hidup satu dengan yang lain itu menjadi bahagia dalam hidup bersama. Bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan jika kita melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Kita mencari keuntungan di balik penderitaan orang lain, di balik diri lelah orang lain, di balik diri juang orang lain, di balik usaha orang lain. Sehingga dengan demikian, kita yang melakukan usaha kita, betul-betul kita mendapatkan apa yang menjadi kemurnian dari usaha kita itu sendiri. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara semua, bahwa kalau kita bekerja dengan segala sesuatu yang pada akhirnya dia menaburkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, kita menaburkan hal-hal yang dia menguntungkan, yang dia bermanfaat, dia berdaya guna, dia berhasil guna, itu pada akhirnya dia membawa berkat dalam hidup bersama, membawa berkat sepanjang kehidupan yang akan dijalani ini. Dan sepanjang kehidupan yang dijalani itu bukan dari dirinya sendiri yang mendapatkan berkat itu, tetapi orang lain juga bisa menikmati apa yang telah dia perjuangkan, dia usahakan, dia kerjakan. Sehingga ketika kita menaburkan yang baik, kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Kalau kita menabur kecurangan, kita juga akan menuai bencana. Dan itu sesuatu yang tidak sama sekali dikehendaki. Dan firman Tuhan dia menegaskan terhadap hal-hal yang demikian. Dan hal yang ketiga, kita mesti sadar bahwa hidup kita ini tidak sendirinya. Kita mesti sadar, kita mengerti, kita menjadi bahagia dan orang lain menjadi bahagia dari kita. Kalau kita punya pemahaman seperti ini di dalam diri kita, maka hal yang pertama dan hal yang kedua seperti yang tadi kita katakan itu, dia tidak pernah melakukannya. Yang dilakukan adalah sikap mengasihi orang lain, menjadi bahagia dari sifat dan sikap hidup. Mengasihi bukan sekedar memberi apa yang punya kelebihan atau makanan dan minuman, tetapi mengasihi itu juga kalau kita lihat aspek yang lain, seperti yang tadi kita sudah katakan kepada Bapak Ibu saudara semua. Mengasihi itu berarti tidak mencari kecurangan, tidak mencari keuntungan, tidak memanipulasi hal-hal yang tidak benar. Supaya dengan demikian, orang yang bekerja dengan baik, orang yang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja, dia merasakan bahwa dia punya bahagia dan pekerjaan itu menghidupkan dirinya sendiri. Dan karena itu, marilah kita memahami diri sebagai bagian dari orang lain, dan marilah kita juga tanggung jawab untuk saling menghidupkan orang lain, saling menghidupkan orang lain dengan memberi segala kemungkinan-kemungkinan yang membawa orang itu pada kehidupan. Jangan kita menutup mata dari apa yang menjadi keprihatinan sesama yang lain. Karena firman Tuhan katakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dan catatan yang keempat adalah
Masalah kemiskinan menjadi pergumulan bersama kita, gereja, bahkan masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi kita mau katakan bahwa janganlah kita terus mempersalahkan apa yang terus menjadi kemiskinan kita. Tapi kita harus berjuang dan perkuat diri dalam iman. Bekerja, berusaha sambil seluruh pandanglah kepada Tuhan. Orang yang pandang kepada Tuhan, orang tidak pernah memasabodokan dirinya dengan kehidupan yang dia jalani. Orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang selalu berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dalam kehidupannya. Walaupun kita menikmati hidup apa adanya, tapi kita tetap bahagia. Kebahagiaan itu menjadi nilai ukur sebagai salah satu dari nilai ukur bahwa sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan memahami diri sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang selalu menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati. Selamat beraktivitas dalam minggu ini. Tuhan yang punya kehidupan, yang punya berkat, senantiasa menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.